Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Maksudnya yang ghairil islami, yang belum Islam, apa ad-dukhulu manjing fi dinil islami ing dalam agama Islam. Wa thubutu lan netepi fihi ing dalam dinil Islam alat dawami ing atase langgeng. Wal tizamu ma lan nyanggupi nglakoni perkara lazima kang wajib apa ma alaihi ing atase kafatil mukallafin minal ahkami bayane saking pira-pira hukum. Famimma mangko iku saking perkara yajibu kang wajib apa ilmuhu ngawruhi ing ma wa tiqaduhu lan yakinake ing ma mutlakon kelawan mutlak wanut kulan ngucapake bihi kelawan ma fil hali ing dalam saknalika ingkana lamun ana sapa wong iku kafiron wong kang kafir wa illa lan lamun ora kafiron fa fis sholati mongko wajib ing dalam salat sing diwajibna napa asyhadatani apa syahadat loro wa huma utawi asyhadatani iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maknane asyhadu nekseni ingsun an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah utawi kejaba Gusti Allah. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal ini menerangkan wajib bagi seluruh orang mukallaf masuk dalam agama Islam. Kalau diwajibkan masuk bagi orang mukallaf, berarti yang dimaksud mukallaf untuk yang pertama ini adalah yang belum Islam. Karena tidak mungkin menyuruh orang masuk Islam sementara dia sudah masuk Islam, sudah Islam. Tidak mungkin ada orang disuruh masuk padahal dia sudah di dalam. Tidak ada gunanya wong sudah di dalam kok disuruh masuk lagi. Jadi yang pertama itu maksudnya adalah bagi orang mukallaf yang belum Islam itu diwajibkan masuk agama Islam. Kemudian yang mukallaf yang sudah Islam, nah ini perintahnya yang kedua, wathubutu fihi alat dawami, dan menetap atau sudah menetapkan diri pada agama Islam selama-lamanya. Jadi tidak boleh berpaling, tidak boleh keluar dari Islam. Karena Islam atau agama Islam itu adalah suatu hal yang boleh dibilang paling urgen pada manusia. Karena dari agama ini yang menjadikan orang itu bisa bahagia di dunia maupun akhirat. Jadi orientasi pada hidup di dunia dan hidup selama-lamanya di akhirat itu melebihi satu konstitusi apapun di dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh main-main, tidak boleh terus nanti keluar atau masuk lagi. Itu tidak boleh ya. Harus kalau sudah Islam harus mengikatkan diri selama-lamanya akan tetap Islam, tidak akan keluar dari Islam. Harus begitu.
Dan kalau sudah Islam, ada kewajiban lain waltizamu malazima alaihi minal ahkam, dan menyanggupi akan melakukan sesuatu yang diwajibkan dari hukum-hukum Islam ataupun yang lain. Jadi kewajibannya ada dua. Yang pertama, memantapkan diri untuk terus dalam agama Islam, dan yang kedua juga harus menyanggupi akan mengerjakan aturan-aturan Islam. Aturan itu apa saja? Disebutkan pertama kali, wa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa bis sholati asyahadatani. Termasuk yang diwajibkan adalah 2 kalimat syahadat. Kewajibannya ini berupa 3 bentuk. Pertama, ilmuhu, harus diketahui kandungan makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus diketahui maknanya apa dan nanti akan diterangkan belakangan. Kemudian kalau sudah mengetahui, i'tiqaduhu, meyakini. Meyakini ini adalah buah dari pengetahuan. Kalau orang itu sudah mengetahui tentang maknanya, baru diyakini. Kemudian juga selain itu an-nutqu bihi, harus mengucapkan. Ini juga berlaku bagi orang yang mau masuk Islam, dan orang yang sudah Islam. Cuman bedanya kalau orang yang mau masuk Islam mengucapkan syahadat ini harus waktu itu juga seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Itu kalau memang dia sudah mematapkan diri, memang harus waktu itu juga. Dan bagi orang yang diminta untuk mensyahadatkan, itu juga harusnya itu tidak boleh ditunda-tunda. Karena ini apa? Karena ini adalah hal-hal yang sangat urgent. Bahkan kalau ditunda itu juga ternyata konsekuensinya itu bahaya juga. Bahayanya bagaimana? Karena menunda itu artinya berarti orang yang mestinya dia bisa menghilangkan kekafiran pada waktu itu harus tertunda dalam waktu yang waktu itu sebenarnya juga mungkin nanti akan berubah, atau mungkin nanti waktu yang kemudian bisa menjadi tidak bisa terlaksana. Misalkan orangnya mati, ini kan bahaya. Misalkan ada orang ingin masuk Islam, Pak tolong saya ajari membaca syahadat, saya mau masuk Islam. Ini karena misalkan dia lagi di tengah jalan, oh iya sebentar ya, kita ke rumah dulu ya, nanti terus dipersilakan, disyukuri dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kelihatannya baik, tapi ternyata itu berbahaya, tidak boleh. Karena apa? Karena dalam waktu menuju ke rumahnya itu ada kemungkinan orang itu tidak bisa melaksanakan baca syahadat, misalkan kemudian tertabrak motor terus mati, akhirnya tidak jadi. Tidak jadi berarti kan dia menggagalkan orang yang mestinya bisa masuk Islam. Atau paling tidak ada tenggang waktu di mana itu masih menetapkan orang yang belum Islam itu dalam ketidakislamannya atau dalam kekafirannya. Ini kalau dirunut, bisa saja orang itu secara tidak langsung meridhoi terjadinya kekafiran pada waktu yang mestinya dia itu bisa menjadikan orang yang mestinya mau masuk Islam itu langsung masuk Islam. Ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau memang untuk yang syahadat ini, jadi tidak usah menunggu apapun, tidak usah menunggu waktu yang ideal, tidak usah nanti nunggu di masjid ada seremoni, tidak usah. Karena itu paling tidak secara tidak langsung, kalaupun misalkan tidak akan mati, tapi secara tidak langsung ada waktu tenggang yang di situ masih membiarkan kekafiran. Nah itu kan juga bermasalah mestinya. Bahkan kalau nanti di dalam bab tentang masalah murtad itu ya bahaya juga. Ya cuman ya mungkin tidak se-ekstrim terus dikatakan kafir ya. Tapi kalau melihat dari dari pembiaran itu,
Dan itu mungkin juga dikategorikan boleh jadi itu secara tidak langsung dia merelakan atau ridho terjadinya kekafiran pada senggang waktu sebelum orang-orang tersebut benar-benar membaca syahadat, itu ya malah saya katakan sangat berbahaya lah kalau tidak mau saya katakan itu juga ridho pada kekufuran, padahal ridho kekufuran itu juga konsekuensinya menjadi kufur. Itu jadi istilah filhali itu karena apa? Istilah filhali itu memang harus dipahami benar-benar. Filhali ini memang berlaku mestinya kalau di kitab ini artinya berlaku bagi orang yang mau masuk Islam. Jangan ditunda-tunda. Karena ditunda-tunda itu potensinya itu ada dua. Yang paling bahaya memang kalau ditunda-tunda ternyata terjadi kecelakaan, entah apapun bentuknya, ketabrak motor ataupun terus kalau kena corona dan lain sebagainya, kemudian mati dan belum jadi membaca syahadat, kan berarti belum jadi masuk Islam. Itu yang mungkin sangat sangat berbahaya. Kemudian atau paling tidak ketika tidak dilaksanakan langsung seketika itu berarti ada tenggang waktu yang di situ membiarkan kekafiran. Nah, membiarkan kekafiran ini juga tidak baik, tidak boleh pastinya. Dan apalagi bagi orang yang dimintai untuk mensyahadatkan, ini juga harus diperhatikan hal-hal tersebut. Karena kalau memang ditunda ya itu jadinya akan seperti itu. Jadi kewajiban itu saya ulangi lagi, kewajibannya dalam syahadat itu pertama al-ilmu, jadi mengetahui kandungan makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian setelah itu meyakininya, kemudian setelah itu adalah mengucapkan. Setelah mengucapkan ini bagi orang yang belum masuk Islam harus ketika ikara kafiron. Tapi kalau orang itu sudah Islam itu ya fafis sholat, ya memang ada kewajiban juga, bukan berarti terus kemudian masuk, tapi memang ada kewajiban dalam membaca syahadat itu memang ternyata kita itu juga wajib. Karena apa? Karena syahadat itu diwajibkan dalam sholat. Nah, sholat ini kan wajib bagi kita sehari 5 kali. Jadi secara tidak langsung ya memang kita juga diwajibkan membaca syahadat, yaitu letaknya ketika kita sholat dan letaknya ketika kita tahiyat. Makanya tahiyat itu dinamakan dengan tasyahud. Makna tasyahud itu sama dengan syahadat karena isinya tasyahud itu adalah ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah yang kita kenal dengan syahadatut tauhid. Kemudian syahadatul risalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua syahadat ini merupakan rukun iman yang pertama. Mengapa kok dijadikan yang pertama? Karena memang yang merupakan pokok sekali. Dan kalau tanpa yang pertama ini tidak ada kedua, ketiga, sampai kelima tidak ada. Artinya kalau tanpa orang itu syahadat, ya tidak bisa dia sholat. Karena sholat itu juga harus ada syahadat. Nah, juga otomatis dia kemudian kalau belum Islam ya belum boleh menjalankan puasa, zakat, dan haji. Jadi syahadat itu merupakan yang paling penting, yang paling urgent, karena itu menjadi kelangsungan orang tersebut menjadi beragama Islam dan menjalankan syariat-syariat Islam. Dan syahadat itu juga menjadikan orang itu kemudian statusnya menjadi orang Islam, dan harus diperlakukan secara Islami. Kalau misalkan meninggal dunia itu harus dirawat secara janazatul Islam, harus dirawat secara janazatul Islam, dimandikan, dikafani, dan disolati dan dikuburkan di kuburan orang Muslim. Ketika orang itu sudah mengucapkan syahadat meskipun berapapun waktunya. Jadi sudah puluhan tahun dia tidak Islam, non-Muslim, kemudian di umur ke-60 baru masuk Islam. Setelah masuk Islam kok dilalah langsung mati. Entah apapun kejadiannya, itu tetap harus. Dan ini orang yang seperti itu ya sebenarnya diistimewakan karena dosa yang puluhan tahun itu akan terhapuskan. Ya, jadi orang masuk Islam itu
menghapus dosa-dosa kekafiran yang terdahulu berapapun lamanya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwasanya mengapa kok syahadatan dua syahadat itu menjadi awalan bagi seseorang yang mau masuk Islam. Karena apa? Karena li'anna jami'at ta'ati al-ilmiyati wal amaliyati mundarijatun fihima. Karena semua ibadah yang berbau logika, yang berbau ilmiah maupun amaliyah, ya, itu masuk di dalamnya. Nah, masuk di dalam syahadat tersebut. Wala yasihu min ahadin al-iman illa bihima, dan juga tidak sah iman seseorang kecuali dengan membaca atau sudah membaca syahadat. Kemudian walidha kanata miftahal jannah, dan oleh karena itu kedua kalimat tersebut menjadi kunci surga, ya, kunci surga. Jadi surga itu ada pintunya, dan untuk membukanya itu harus dengan kunci. Lah kuncinya itu adalah syahadat, tidak kunci yang ada fisiknya, tapi kunci yang berupa syahadat. Wala yarjihu fil mizani syai'un bihima. Nah, dan nanti itu saking hebatnya syahadat, nanti di akhirat ketika orang itu mengalami proses ditimbang dengan mizan, ya, ditimbang amal perbuatannya dengan sesuatu yang kemudian dinamakan dengan mizan, timbangan amal, itu tidak ada yang mengalahkan syahadat, ya. Amal apapun semuanya ditimbang, itu nggak ada yang mengalahkan syahadat. Wah, itu ternyata luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, di awal materi intinya Musonef langsung mengangkat tema tentang syahadat. Orang itu harus membaca syahadat. Ilahuna wallahu ta'ala alam.